White Christmas, just like the one I used to know, when the treetop glisten and children listen to his sleigh bells in the snow. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be bright. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be bright. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be bright. Memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Amin. Kami datang bawa pujian. Terima kasih Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tangan dua-dua di atas kepala ya. Haleluya. Katakan Gloria.
Sekali lagi ya, sekali lagi biar lebih mantap ya. Muliakan Tuhan sekarang. Bareng-bareng ya, lebih semangat lagi ya. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Muliakan Tuhan. Angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ada di sini dalam rangka memperingati kelahiran Yesus Kristus di dalam wadah KMDM. Olehnya Tuhan, kami menyerahkan acara ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada selesainya nanti. Biarlah Allah yang turun menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh rasakan hadirat-Mu menjamah setiap hati kami ya Bapa. Sehingga kami pulang dari tempat ini nanti membawa berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, memakai akan hamba-hamba-Mu yang akan melayani baik leader singer, demikian juga tamborin, bahkan musik kami serahkan, multimedia juga ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau yang memakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mari bawa mereka Tuhan untuk kami boleh bersama-sama bersuka cita merayakan kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah roh Allah akan menguasai ibadah kami ini ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Mari tetap bangkit berdiri. Jemaat KMDM. Sekali lagi beri sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang Raja Juru Selamat yang lahir ke dunia ini siapa? Yesus. Sekali lagi, semangat ya, yang semangat ya. Siapa Raja Juru Selamat yang datang ke dunia ini? Yesus. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkata.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Karena beliau hadir di tempat ini saat ini bersama dengan kita semua. Haleluya Tuhan. Sungguh menakjubkan.
kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Oh di sini hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Oh di sini ini pengakuan setiap kami Tuhan. Glory Jesus, yang layak dipuji, kagum akan katakan dengan segenap hati. Allah menikmati setiap pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Allah mendengar pada malam hari ini di surga, mendengar setiap penyembahan kita pada malam hari ini. Kami kagum hormat Tuhan. Ku kagum akan, ku kagum hormat. Haleluya. Haleluya. Lawat setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Ya dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat, ku kagum hormat. Hadir di tempat ini pada malam hari ini Tuhan. Dan kami rindu Engkau lahir di dalam hati kami pada malam hari ini secara pribadi Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami pada malam hari ini. Engkaulah pusat ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, biarlah setiap pelayanan kami, tarian kami, permainan musik kami, apapun yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, semuanya manis Engkau dengar. Semuanya harum di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau melayakkan kami pada malam hari ini. Engkau izinkan kami untuk hadir di tempat ini. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Engkau Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa. Pakailah hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Pakailah setiap hati kami, telinga kami Tuhan. Supaya kami benar-benar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami lakukan di dalam perbuatan kami dimanapun kami berada.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Kami ucapkan banyak terima kasih buat Tuhan Yesus. Karena kesempatannya pada kali ini. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Amin. Pada malam hari ini kita sama-sama merayakan Natal dari wadah KMDM. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang sangat indah yang diberikan kepada saya, bagaimanalah Natal itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus itu yang dirindukan oleh setiap pengurus pada malam hari ini adalah bukan hanya lahir di dunia, tetapi lahir di setiap hati kita yang percaya, katakan amin. Jangan ada yang pernah terlewatkan untuk merasakan kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang Natal, itu selalu berbicara tentang sukacita, betul? Betul Bapak Ibu Saudara kalian? Saya beberapa kali bertanya, kalau di dalam beberapa kali saya berkhotbah, saya bertanya seperti ini. Apa yang identik dengan Natal Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa? Boleh tanya, apa yang identik dengan Natal? Pada waktu saya berkhotbah di suatu tempat ada yang bilang, Natal itu libur Pak Yafo. Betul. Natal itu piknik. Iya. Natal itu berbicara tentang kumpul keluarga. Betul. Natal itu bisa ketemu teman-teman. Natal itu bisa bagaimana keluarga bisa bersatu, beribadah bareng-bareng. Itu hanya setahun sekali. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apakah Natal itu? Apakah Natal selalu dirayakan dengan selalu event dan event? Natal selalu dirayakan dengan perayaan. Sampai pada akhirnya kita lupa esensi dari sebuah Natal. Yang tahu hanya Natal itu makan-makan, Natal itu pesta. Natal itu bagi-bagi kado. Natal itu membuat event besar sehingga kita disibukkan oleh banyak kegiatan gereja. Setiap wadah ada kegiatannya. Bahkan nanti tanggal 25 kita akan merayakan hari Natal yang betul-betul event besar gereja. Dan maaf bicara Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya Natal itu memakan dana paling banyak. Iya atau iya? Iya. Kita terlalu sibuk dengan namanya Natal, event, tetapi kita sampai lupa Natal itu apa. Dan mungkin pada malam hari ini kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali bagaimana Natal itu dan apa yang kita dapat dari Natal seharusnya. Kita akan buka bersama-sama next di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Lukas 1 ayat 31 ayat 31 sampai 33. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Barang siapa yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita juga masih ingat Natal itu tentang kelahiran Yesus. Betul? Dan pada malam hari ini kita diingatkan bahwa memang Natal itu tentang kelahiran Yesus. Tapi kadang kita lupa bahwa mulai dari Natal lah sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, karya keselamatan itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Seharusnya dalam Natal ini mengingatkan kita bahwa mulai karena Yesus meninggalkan surga turun ke dunia, mengingatkan kita. Karena Yesus lahir inilah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi layak di hadapan Tuhan, amin. Karya keselamatan itu mau dimulai dari sebuah Natal. Bukan hanya sekedar sorak-sorai bergembira, bukan hanya event, bukan hanya bagaimana kita membuat perayaan yang sangat meriah, didatangi banyak orang. Bahkan mungkin gereja ini penuh, enggak cukup. Bukan hanya berpikir tentang itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal adalah di mana Tuhan Yesus boleh lahir di dunia sebagai langkah awal karya keselamatan Tuhan. Dan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sebenarnya dulu kita enggak layak, amin. Tetapi karena Natal inilah, dimulai dari Natal inilah, kita pada akhirnya menjadi layak. Sebenarnya kita tidak bisa mendapatkan sebuah standar dari Allah. Karena orang yang bisa masuk surga harus melalui dengan standarnya Allah. Standar Allah itu tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Standar Allah tinggi sehingga apa? Sehingga Allah tahu tidak ada seorang manusia pun yang bisa memenuhi standarnya Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan harus turun pada Natal. Kelahiran Yesus. Allah harus turun tangan sendiri untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya katakan amin. Allah harus turun tangan sendiri. Allah harus menggunakan dirinya sendiri untuk turun ke bumi supaya karya keselamatan itu boleh terjadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan di Natal inilah sebenarnya Yesus Tuhan kita dilahirkan, amin. Dan kembali lagi, saya selalu ingatkan seperti ini. Yesus itu bukan manusia yang dituhankan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya katakan, Yesus itu bukan manusia yang dituhankan. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Jangan terkecoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus bukan manusia yang dituhankan. Tetapi Tuhan yang menjadi rupa seorang hamba menjadi manusia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bila pengurus mengatakan bahwa kelahiran Tuhan itu bukan hanya di dunia. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian ini adalah ayat di mana sebenarnya kabar Tuhan kelahiran Yesus. Kalau kita baca di dalam perikop dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara tentang bagaimana malaikat memberi tahu kepada Maria. Kita bisa baca nanti di rumah Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Bagaimana Maria dikasih tahu, kamu akan melahirkan anak dari Roh Kudus. Bukan hanya itu yang dikasih tahu sama Maria, tapi Maria diberitahu juga, itu loh saudaramu. Saudara Maria siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hah? Siapa? Elizabeth. Elizabeth itu juga akan melahirkan anak. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, Elizabeth adalah orang yang mandul. Sudah tidak mungkin punya anak. Singkat cerita pada akhirnya Maria, terjadilah kepadamu apa yang menjadi kehendakmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sinilah kita mau belajar bersama-sama.
Ketika Yesus boleh lahir di dalam dunia, ketika Yesus boleh datang ke dalam dunia, ada makna-makna khusus yang sebenarnya Tuhan sedang berikan kepada manusia. Next, kita mau belajar bersama-sama pada malam hari ini. Apa makna kelahiran Yesus? Ketika Yesus boleh datang ke dunia, apa maknanya? Yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk menghilangkan ketakutan. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat next. Dalam Lukas 1 ayat 28 sampai ayat ke-30. Lukas 1 ayat 28, 28 ayat 30. Saya akan bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kata jangan takut. Kalau kita baca dalam ayat 28 sampai 30, kalau kita baca dengan sesama, apakah Alkitab menuliskan ketika itu Maria takut? Apakah Alkitab menulis Maria takut? Tidak. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia bilang, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria tidak dituliskan Maria menjadi takut. Tetapi Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikat mengatakan apa? Jangan takut. Ini sebuah pesan kepada setiap manusia Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Maria pada waktu itu. Alkitab tidak menuliskan Maria takut. Tetapi kenapa harus ada kata jangan takut? Ini sebuah pesan kepada Maria, kepada umat manusia. Mungkin pada kita pada malam hari ini bahwa jangan pernah takut karena juru selamat mau hadir, mau lahir. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah takut. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah pesan dari Tuhan sebenarnya kepada kita. Ketika Yesus boleh lahir di dunia, Yesus sedang menghilangkan rasa ketakutan manusia. Amin. Manusia penuh dengan ketakutan. Semenjak dari awal ketika berbuat dosa, manusia penuh dengan ketakutan. Tuhan datang, manusia takut. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memperingati Natal, kita sedang memperingati kelahiran Tuhan. Kalau memang Tuhan itu lahir di dalam pribadi kita, seharusnya itu membuat diri kita tidak takut. Katakan jangan takut. Lebih keras lagi, kita katakan jangan takut. Jangan takut. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena ketika ada Allah yang maha kuasa itu hadir di dunia, itu akan melenyapkan segala ketakutan. Apalagi Allah yang maha kuasa ini hadir dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hadir di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya. Hadir di dalam anak Bapak Ibu Saudara dan saya. Seharusnya tidak ada ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa takut? Karena manusia takut untuk masuk di dalam neraka. Manusia takut untuk dihukum mati. Manusia takut untuk tidak menerima keselamatan. Dan kelahiran Yesus inilah yang membuang semua ketakutan bahwa apa? Karya keselamatan sudah mulai dilaksanakan. Yang percaya katakan amin. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah di zaman anugerah. Kita sudah di zaman di mana keselamatan menjadi jaminan kita, asalkan kita percaya kepada Yesus. Itu kuncinya.
Kalau Tuhan bisa menyelamatkan kita untuk masuk surga, masa Tuhan yang maha kuasa tidak bisa menyelamatkan kita dari masalah-masalah kita? Yang percaya katakan amin. Masa Tuhan kita tidak bisa menyelamatkan kita dari masalah ekonomi? Masa Tuhan kita tidak bisa menyelamatkan kita dari setiap masalah pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, apapun yang menjadi masalahmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berbicara pada malam hari ini, jangan takut karena Tuhan sudah hadir menghilangkan, melenyapkan setiap ketakutan manusia. Yang percaya katakan amin. Jangan takut. Keselamatan aja Tuhan sudah beri. Masa kehidupan di dunia, masalahmu Tuhan tidak bisa atasi. Orang takut itu banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang mengalami takut itu banyak hal. Tetapi kita tidak mau fokus kepada takut kita. Fokuslah kepada Tuhan yang rela untuk meninggalkan surga, untuk dekat dengan manusia, supaya kita merasa aman, supaya kita merasa nyaman, supaya kita menerima damai sejahtera Tuhan. Yesus ngomong, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang sungguh indah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Natal lahir di hati kita. Bagaimana damai sejahtera Tuhan itu boleh menjadi bagian kita. Bagaimana rasa ketakutan itu seharusnya hilang dari kehidupan kita. Siapa yang masih merasa takut Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan. Gak ada yang merasa takut. Puji Tuhan. Saya mau ngomong Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia itu pasti memiliki rasa takutnya masing-masing. Tetapi takut boleh, tetapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Yang percaya katakan amin. Takut boleh, tapi nggak usah sampai ketakutan itu menguasai kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepikiran tentang hari esok, kepikiran tentang anak kita merasa takut boleh, tapi serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dan Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa seharusnya ketika Yesus boleh hadir, lahir di setiap hati kita, Tuhan Yesus bisa memberi damai sejahtera kepada kita. Tuhan Yesus bisa memberi keamanan kepada kita. Tuhan Yesus bisa memberi rasa nyaman kepada kita. Tuhan Yesus bisa memberi rasa kuat kepada kita. Ketakutan bukan menjadi bagian kita. Katakan kiri, kanan, depan, belakang yuk. Katakan, ketakutan bukan bagian kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kadang-kadang karena saking takutnya membuat orang itu tidak mau melangkah. Setuju? Sudah kepikiran, overthinking, ketakutan. Orang gak mau melangkah, nanti kalau aku gitu, aku salah, aku nanti kalau gitu, aku gini, aku harus gimana Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong, jalanlah aku bersama-sama dengan engkau sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bahkan nama Tuhan adalah Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Seharusnya kalau kita sudah berjalan dengan Allah yang maha kuasa, seharusnya kalau Tuhan itu boleh lahir dalam hati kita, yang kuasanya tidak terbatas, gak usah takut untuk melangkah bersama Tuhan. Pemazmur mengatakan, walaupun aku dalam lembah kekelaman, ku tak takut. Karena apa? Bukan karena pemazmur kuat. Karena Allah bersamaku. Itu intinya. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Natal ini mengingatkan kembali bahwa Yesus bukan hanya sekedar lahir di dunia, tetapi Yesus biarlah lahir di dalam hati
kita. Amin. Biarlah Yesus lahir di hati kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kelahiran Yesus ini kita juga mendapat makna belajar bahwa Natal mengajarkan kita, atau kelahiran Yesus mengajarkan kita supaya percaya bahwa Allah sanggup membuat keajaiban. Yang percaya katakan amin. Kita buka dalam Lukas 1 ayat 36 sampai 37. Lukas 1 ayat 36 sampai 37. Ini sebuah kisah dari yang sama ketika malaikat Gabriel memberi pesan kepada Maria. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang Maria yang belum bersuami, yang belum nikah, yang maaf bicara mungkin karena ini sudah keluarga, yang belum melakukan hubungan, tetapi mengandung. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian mengajarkan bahwa Elisabet yang mandul, akhirnya mengandung pada waktu itu sudah 6 bulan. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mau hadir ke dunia, sebenarnya mengajarkan kepada kita pada malam hari ini adalah Allah sanggup membuat keajaiban. Yang percaya katakan amin. Katakan, Allah sanggup membuat keajaiban. Kurang keras, Allah sanggup membuat keajaiban. Mungkin bagi manusia tidak masuk akal. Mungkin bagi manusia sudah tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maria, Elisabet, sesuatu hal yang gak mungkin. Tetapi pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus percaya bahwa Allah sanggup membuat keajaiban. Bahkan di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bagi Allah gak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau sedang bergumul tentang anakmu. Engkau sedang bergumul tentang suamimu, keluargamu. Engkau bergumul tentang usahamu, engkau sedang bergumul tentang pekerjaanmu. Ingat ayat ini. Pada Natal ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah sanggup melakukan keajaiban. Hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin bagi Allah. Elisabet yang mandul yang tidak mungkin punya anak bisa punya anak. Saya punya kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang dialami oleh keluarga pastori sebenarnya. Kakak saya 1, saya anak yang keempat, kakak saya anak nomor 3, sudah menikah, pada akhirnya merindukan sebuah momongan. Dan suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian ketika merindukan seorang momongan, malah divonis kanker. Divonis kanker. Periksa dokter 1, ini sudah rusak semua. Ovariumnya sudah rusak semua. Ke dokter 1 enggak, pindah ke dokter 1-nya. Oh ini masih bisa diambil 1 saja. Tinggal 1. Tetapi harus kemo. Kalau kemo itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah melakukan kemo, yang namanya kemo, itu akan merusak sel-sel yang ada di tubuh kita. Termasuk sel ovarium. Dan benar Bapak Ibu Saudara sekalian, dan parahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kakak saya sudah mengalami sebuah kemo,
Yang jadi parah, yang betul-betul gak enak bagi saya adalah istri saya malah hamil. Yafu manak-manak terus. Pikiran saya gak enak dengan istri, benar-benar gak enak. Anak saya yang terakhir ini. Ketika kakak saya harus mengalami sebuah kemo, dan saya harus punya anak, padahal itu kerinduan kakak saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berjalan kemo, mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang kerja di Surya Asih juga tahu, atau orang tua di Surya Asih. Tante Lucy juga pasti tahu bagaimana rambut kakak saya harus habis, harus pakai wig, harus pakai segala sesuatunya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pertama-tama itu selalu ngomong dengan kakak saya, ayo Mbak berharap, tetap berharap. Ya berharap. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kakak saya dengan suami bilang gini, kami sudah gak berharap. Kami sudah gak berharap, karena memang sudah gak bisa. Sudah tinggal berapa persen sel telurnya yang ada? Berapa persen ya? 0,7%. 0,7% Bapak Ibu Saudara sekalian. 1% pun enggak sampai 0,7% kakak saya. Udahlah kami enggak berharap. Tapi suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, suaminya namanya Samuel, nama saya juga pakai Samuel Yafu. Dan ketika itu saya selalu baca, saya sedang belajar tentang tokoh Samuel, ceritanya Samuel yang sangat luar biasa. Saya ingat dengan kisahnya Samuel. Mamahnya Samuel mandul, Elizabeth mandul, Tuhan bisa kasih anak. Masa kakak saya enggak sih? Tapi ada sebuah kontradiksi dengan sebuah ayat mengatakan seperti ini. Kamu boleh berdoa, boleh minta, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ini menjadi perenungan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya minta sama Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Suatu ketika saya mendapat sebuah perenungan seperti ini. Kita boleh berdoa, tetapi doanya jangan maksa Tuhan. Amin. Tetapi belum tentu, bukan berarti ketika kita nggak boleh maksa Tuhan, kita nggak boleh doa terus. Amin. Yang penting sikap hati kita itu tetap biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi saya selalu doa di dalam kamar dengan istri saya. Kita selalu berdoa terus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sesuatu hal yang gak mungkin 0,7% sel telur yang masih. Saya berdoa terus, tiba-tiba kakak saya pulang dari Jakarta, pulang pagi-pagi itu datang ke tempat saya. Van, ya Mbak masuk aja. Kenapa? Kakak saya bilang gini, aku hamil. Ketika kakak saya, suami istri sudah tidak berharap, tetapi kami masih tetap berdoa, Hana bisa, Elizabeth bisa. Ini masih ada 0,7% Tuhan. Kakak saya bisa. Penantian berapa tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya mendengar itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya betul-betul, saya bukan menangis, doaku dijawab, enggak. Saya menangis, Tuhanku mengajarkan bahwa Dia sanggup membuat keajaiban, yang percaya katakan amin. Dia sanggup membuat keajaiban. Bukan cerita-cerita yang hanya di Alkitab, tetapi kami keluarga pastori bisa merasakan bagaimana Tuhan kita ajaib. Setiap hari dalam kehidupan pastori kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami merasakan Tuhan itu ajaib. Setiap langkah, setiap hari, setiap waktu Tuhan bisa aja membuat keajaiban. Tapi kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kadang-kadang kita tidak bisa merasakan keajaiban Tuhan? Karena kita terlalu fokus bukan dengan Tuhannya. Kita terlalu fokus dengan masalah. Kita terlalu fokus dengan ketidakmampuan kita. Pada malam hari ini fokuslah kepada Tuhan.
Tuhan bisa membuat keajaiban. Tuhan bisa membuat keajaiban. Tuhan bisa membuat keajaiban, saudara. Allah kita sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kuasanya pun tidak pernah berubah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikutnya. Selain Natal ini mengajarkan kita tentang Allah sanggup membuat keajaiban. Tetapi Natal pada malam hari ini juga menuntut kita untuk percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mungkin bagi Maria pada waktu itu mana mungkin sih. Karena dia belum melihat. Tetapi Maria belajar untuk taat. Untuk taat percaya kepada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita berbicara Bapak Ibu Saudara, Natal Yesus lahir di hatiku. Seharusnya kita mulai percaya dengan Tuhan yang mampu melakukan keajaiban lepas keajaiban dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Seharusnya kita percaya kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Yang kuasanya lebih besar dari permasalahan kita. Yang kuasanya lebih besar dari setiap pergumulan kita. Yang kuasanya lebih besar dari setiap masalah anak-anak kita. Kita masih punya lutut untuk bertelut. Kita masih punya tangan untuk dilipat. Kita masih punya lidah untuk ngomong sama Tuhan. Selama itu semua masih ada Bapak Saudara sekalian. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Percaya kepada Tuhan. Dan ingat, iman atau percaya kepada Tuhan adalah bukan yang menuntut. Maria percaya sama Tuhan enggak? Di dalam ayat ini. Dia percaya, tetapi Maria tidak menuntut. Pokoknya harus jadi. Enggak. Maria tetap jadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah iman yang benar. Iman yang benar adalah berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada kita. Kadang-kadang orang beriman salah. Tuhan, aku mau ini, harus ini, harus ini, harus ini. Tuhan jawab ini. Tetapi mulailah pada malam hari ini, kita percaya dengan Tuhan yang berpusat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ini, kalau berkenan silahkan. Amin. Kalau enggak dijawab sama Tuhan, jangan kecewa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa. Serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan melaksanakan keajaiban lepas keajaiban dalam kehidupan kita. Next. Kesimpulan. Biarlah Yesus lahir di hati Anda. Amin. Dan Dia akan merubah kehidupan Anda. Saya undang seisi pastori untuk maju ke depan. Sekali lagi saya bacakan, biarlah Yesus lahir di hati Anda dan Dia akan merubah kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi sudah memberi kesaksian sedikit bahwa keajaiban lepas keajaiban boleh terjadi dalam kehidupan kami. Saya isi pastori GPD Prawiro Dirjan. Kalau mau diceritakan satu persatu tidak akan cukup waktunya. Saya undang untuk maju ke depan. Kita mau Bapak Ibu Saudara, kita rindu untuk menyanyikan sebuah pujian buat Tuhan.
pesan Natal pada malam hari ini, Tuhan lahir di dunia, di kandang dan tidur di palungan. Tempat yang kotor, tidak layak, tidak diperhitungkan oleh manusia, karena itu tempatnya binatang. Tetapi Tuhan pakai kandang, Tuhan pakai palungan untuk kelahirannya. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekotor-kotornya hatimu, sebusuk-busuknya hatimu, setidak layaknya hatimu, mungkin engkau menjadi orang yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Pada malam hari ini Tuhan ngomong, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarkan Tuhan lahir di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bisa pakai apa aja. Kami akan menyanyikan sebuah lagu Natal di hatiku, dan biarlah ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita bernyanyi bersama-sama Bapak Saudara. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu.
hatiku. Sebab kata-kata akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab kata-kata akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Biarlah setiap kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita izinkan Yesus untuk lahir di dalam hati kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan diri kita. Berbicara secara pribadi sama dengan Tuhan pada malam hari ini. Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal bukan hanya sekedar bisa ke gereja bareng anak semua lengkap. Natal bukan hanya sekedar hura-hura. Natal bukan hanya sekedar menghabiskan banyak uang. Tetapi Natal diawali dengan hal yang sederhana di kandang. Dan sesederhana itulah Tuhan mau masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesederhana itulah Tuhan pengen dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara secara pribadi dengan Tuhan pada malam hari ini. Biarkan dia masuk lebih dalam lagi. Biar dia masuk lebih dalam lagi. Mengubahkan setiap hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Membuat keajaiban lepas keajaiban. Menghilangkan segala ketakutan kita. Dunia boleh berkata 2023 menakutkan. Terjadi resesi ekonomi. Tetapi hanya bersama Tuhan. Ketika Tuhan boleh hadir dalam hati kita setiap hari. Boleh lahir dalam kita setiap hari. Dia akan membuat keajaiban di dalam kehidupan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Waktumu Tuhan, indahnya Natal masuklah dalam kehidupan kami. Hatiku. Kata akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita tundukkan diri, saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat Natal pada malam hari ini. Mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Kami perlu tuntunan-Mu untuk mengawali tahun 2023 Tuhan. Kami perlu Engkau untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Dan pada malam hari ini biarlah Engkau hadir, lahir di dalam hati kami masing-masing. Untuk menghilangkan setiap ketakutan kami. Untuk membuat sebuah mujizat lepas mujizat dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk tetap percaya Tuhan.
Kaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan. Natal identik dengan sukacita. Natal identik dengan hadiah. Dan Natal identik dengan rutinitas gereja. Yesus rela meninggalkan segalanya untuk menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Mari sejenak kita renungkan, akankah Yesus lahir di tengah-tengah keluarga kita? Akankah di dalam keluarga kita dihiasi dengan cinta dan kehangatan kasih Yesus? Biarkanlah malam ini kita semua membuka hati untuk Yesus selalu menjadi pusat dalam keluarga kita. Selamanya hanya menyembah Yesus. Kaulah juru selamat kami. Lahir di hatiku dan mengubah hidupku.
Kepada jemaat Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan merasakan di tengah kegelapan dunia, terang itu telah datang. Yesus yang adalah terang itu sendiri. Dipersilahkan kembali untuk duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Mas Yavo beserta Tante yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yan Thomas dan Bapak Pendeta Marloan, kepada majelis gereja, kepada seluruh undangan, ketua wadah yang sudah berkenan hadir pada perayaan dan ibadah Natal KMDM pada malam hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, Kau yang sudah menolong kami sampai saat ini, di mana Tuhan, Kau yang sudah berfirman melalui hamba-Mu, Kau Tuhan juga yang akan menyampaikan pesan itu kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika di Natal ini kami bukan hanya mengalami sukacita karena kami merayakan, ketika kami menikmati Tuhan mungkin berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi yang terpenting adalah kami menerima kabar sukacita ketika Engkau turun ke dalam dunia pertama kali. Dan kabar itu diberitakan kepada gembala-gembala di padang rumput. Mereka merasakan sukacita yang luar biasa karena Juru Selamat telah lahir bagi kami. Karena terang itu telah datang bagi dunia yang gelap. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Kau memberkati, menyucikan, menguduskan menjadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Hari pulang yang kedua,
Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya akan membawakan pengumuman untuk yang berulang tahun di bulan Desember. Kami akan tayangkan di slide. Untuk ulang tahun kelahiran tanggal 1 Desember Ibu Danari. Ada ya Bu Danari. Tanggal 1 Desember juga Bapak Nyoman. Tanggal 6 Desember Ibu Sri Rahayu. Tanggal 10 Desember Ibu Christine. 13 Desember Bapak Andreas. 15 Desember Ibu Desia Kartika. Tanggal 19 Desember Ibu Suwarni, 22 Desember Ibu Suwarti, 25 Desember spesial nih. Tapi katanya nggak pernah diperingatin, soalnya yang diperingati Tuhan Yesus. Ya Pak Arif ya. Tapi spesial 25 Desember Pak Arif. Arif. 27 Desember Bapak Rahmat Cahyono ada di belakang, dan 28 Desember Bapak Widodo. Selamat ulang tahun kelahiran, dan ulang tahun pernikahan 4 Desember Bapak Fendi dan Ibu Yunita. Yang pertama ya, betul ya? 15 Desember Bapak Ibnu dan Ibu Yuni. 23 Desember Bapak Fandi dan Ibu Dofta ada juga. 25 Desember, wah ini 25 Desember juga nih, Bapak Surya dan Ibu Rini, selamat. Dan 28 Desember saya sendiri sama istri saya. Harusnya saya yang bicara. Oke, berikut adalah ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati setiap yang sudah diberikan untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi pribadi bahkan bagi keluarga kita. Kemudian setelah ibadah berakhir, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan. Jadi mohon jangan pulang dulu, nikmati berkat yang sudah disediakan, dan masih ada satu lagi acara kado silang. Ada acara kado silang, jadi dimohon untuk tetap mengikuti acara mungkin sampai jam 8 lah terakhir ya. Jadi mungkin itu pengumuman dari kami, dan segenap pengurus KMDM juga mengundang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah KMDM setiap hari Rabu terakhir di setiap bulannya. Hanya 1 bulan sekali, dan bulan depan kita akan merayakan akan merayakan ulang tahun KMDM. Jadi bulan depan di Januari, Rabu terakhir, kami juga mengundang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir bersama-sama bergabung dalam ibadah syukur ulang tahun KMDM. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah berkat Natal melalui firman Tuhan yang diberitakan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan bahkan saya tadi di sana di belakang kayak semacam berharap ada ketika Natal itu banyak jiwa-jiwa yang baru mendengar tuh, mungkin baru mendengar atau mungkin selama ini sudah mendengar tapi belum mengena di hati. Karena lahirnya Yesus di hati itu membuat hidup kita menjadi tidak takut, menjadi bersukacita, menjadi penuh dengan pengharapan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Yavo sebagai pembicara. Tuhan kiranya memberkati, dan kita akan akhiri ibadah Natal, kita bangkit berdiri bersama-sama, dan saya mengundang Bapak Pendeta Yan Thomas untuk mendoakan. Memberkati aku berlimpah-limpah.
Luar biasa Engkau dalam karya-Mu bagi setiap kami, orang berdosa. Sehingga Engkau datang dan melawat kami, bahkan lahir dalam hati kami, untuk memberikan damai sehingga kami tidak dalam ketakutan. Karena ada harapan-harapan yang pasti di dalam Engkau, di mana kuasa mujizat-Mu, keajaiban-Mu boleh kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada malam Natal KMDM ini. Memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, demikian juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan Desember ini. Mari Bapa tumpangkan tangan-Mu di atas setiap mereka. Dengan bertambahnya usia kelahiran maupun usia dalam pernikahan, bertambah pula kasih dan karunia Tuhan atas hidup mereka. Kecintaan mereka kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Bahkan mereka semakin setia di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Memberkati pengurus KMDM dalam program-program kerja yang mereka sedang canangkan untuk tahun ke depan. Tuhan kiranya yang senantiasa menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Demikian juga kalau sebentar oleh pengurus telah menyediakan berkat untuk tubuh jasmani kami. Tuhan Kau sucikan, kuduskan agar mendatangkan kuat baru pada tubuh kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang, mari Bapa kedangkan tangan-Mu dan turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian, saat ini dan sampai selama-lamanya. Pulang dan terimalah berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal dan tahun barunya besok.